Saya antri di UGM, ternyata di luar dugaan saya melihat ada sosok, ya kan, orang yang selama ini saya kenal di media, ya, seorang pejabat, mantan pejabat lah begitu ya. Itu ada di situ, tahu nggak? Dia antri untuk mendaftar di program doktor itu begitu. Jadi ikut antri sama-sama di situ. Ya, beliau bawa map, ya, menyetor berkas-berkas persyaratan S3 itu. Dan ya, saya kan juga memiliki pengetahuan bahwa di kampus UGM memang banyak orang yang ikut sekolah, ya, dari pejabat, ya, dari elit-elit pusat seperti beliau. Perilaku kepejabatannya itu dibawa ke sana begitu. Pak Hendro tidak bawa itu. Orang ini menurut saya, Hendro ini orang pinter dan responsif. Saya kemarin ikut menguji doktornya itu tentang terorisme, ya, di UGM. Dan saya baca seluruhnya itu, banyak kesalahan segala macam, dia nurut aja itu, dibetulkan berkali-kali, ya. Dia orang ini apa? Dan saya dengar dari dosennya, filsafat itu, dia betul-betul bertindak sebagai mahasiswa, dia belajar. Itu saya suka orang seperti itu. Dia tidak pernah berhenti belajar, bertanya, belajar terus-menerus. Itu kehebatan Hendro. Orang-orang seperti Hendro ini kalau bisa masih dimanfaatkan oleh negara. Dan dia punya jaring internasional. Pak Hendro ini yang mengenalkan saya dengan Densus 88 itu. Hendro itu kan semacam godfather-nya itu. Itu. Jadi kalau ada apa, para polisi jenderal itu Hendro tempat konsultannya. Pak Hendro itu waktu mudanya itu juga udah terkenal lah gitu ya. Udah kelihatan beliau itu orang yang berani, cekatan, cepat ngambil keputusan, cepat ngambil kesimpulan. Beliau ini tidak membeda-bedakan orang. Jadi saya jelas di bawah beliau kan, tapi beliau tetap menghargai orang gitu. Jadi dengan semua orang itu beliau respect. Itu yang saya enggak itu. Saya yang enggak habis pikir. Tapi dari sisi jabatan pun, terus dari sisi wawasan pun, saya pikir jenderal atau menteri yang paling banyak gelarnya beliau. Oh ya, hanya tetangga aja, cuman kita dari kecil bersama. Dan Pak Hendro itu memang selalu memimpin. Tetapi dia orang yang loyal, orang yang perhatian kepada sesamanya. Dulu dia sampai kita bikin kelompok, dia itu sebagai Bima, saya Gatot dan Hendro sebagai Nakula dan Sadewa. Kita selalu bersama gitu. Nah, dia yang selalu memimpin dan selalu melindungi. Dari kecil memang dia sudah memimpin, berani, keras dan membantu, loyalnya sekali. Dan yang satu lagi itu dia hormat sama orang tua dan kakak-kakaknya. Itu dia hormati. Ya, dia orangnya mau menolong orang yang sedang menderita. Ya, jadi kalau ada teman yang punya persoalan, dia mau bantu. Dan orangnya cukup supel, pandai bergaul, pintar, dan mau belajar. Dan terakhir pengalaman saya, yaitu waktu beliau mendapat gelar PhD di Universitas Gadjah Mada. Beliau menghadapi 8 orang promotor, co-promotor dan penguji. Dan dia berhasil untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Bung Hendro ini sekolah di AMN, datang kembali kampung dan sehingga kita merasa bangga gitu bahwa di kampung kita itu ada juga seseorang yang menonjol gitu. Dia itu juga sebagai idola kita, sebagai satu panutan kita, sebagai orang yang memang tegas, berani, energik, ya, sehingga apapun yang terjadi di saat-saat menjadi panglima itu suatu keberhasilan dari kampung kami yang kebetulan juga sekolahnya di sekolah-sekolah negeri. Dia setia kawan. Dan yang paling saya betul waktu dia masuk AMN terakhir kali, bahwa biarlah kami berdua masuk militer untuk mendeking abang-abang yang Tipalu dan Tua. Memang betul kenyataannya, setia kawan. Di antara sekian banyak pemuda-pemuda, Mas Hendro itu termasuk seorang yang mempunyai
mempunyai pribadi yang sangat menyenangkan maupun di pergaulan, seorang yang taat beribadah dan punya agama yang sangat tinggi banget. Waktu itu, ketika itu pemuda-pemuda semua bermain atau pergi keluyuran, tapi begitu waktu azan, dia tuh pakai sarung lah, cari tempat untuk sholat. Itu yang sangat saya kagum sekali. Saya kira memang dia pribadi yang banyak warnanya lah ya. Tapi yang saya salut beliau itu adalah ternyata keperwiraan beliau dan kesetiakawanan beliau itu tidak hanya dalam secara fisik gitu, tapi sekarang dia bergelat dalam masalah-masalah intelektual dan spiritual dan hal-hal yang sangat mendalam, berangkat dari kegelisahan beliau dan artinya kegelisahan yang kreatif begitu, dan keresahan tentu saja ingin menjaga Indonesia ini supaya utuh gitu. Saya kira berangkat dari situ. Dulu beliau dengan berjuang dengan secara fisik, sekarang saya kira dengan pemikiran-pemikiran yang sangat mendalam, tetap dengan kecintaan beliau sebagai intelektual menjaga supaya Republik ini utuh. Memang terus terang aja, beliau ini sangat pintar dan rajin belajar. Walaupun nakal tapi rajin belajar. Dan anaknya sekolah emang tidak lepas dari apa namanya ke masjid, sholat itu tidak lepas. Nakal mah jalan terus. Ya nakalnya nakal biasa lah, anak-anak biasa lah gitu. Kadang-kadang nyolong ayam orang lah gitu, tetangganya sendiri kita colong lah gitulah, rame-rame lah gitu ya. Itu udah biasa lah. Tapi ya nanti ayam tetangganya tuh, temennya itu diajak makan lagi ya, ayam dia kita makan juga gitu. Gitulah.